kita lihat, setelah kita tahu bahwa murid kita beragam, tantangan kita beragam, ya, itu maka kalau kita lihat sebenarnya dalam konsepnya asesmen awal itu seperti ini, Bapak Ibu nih. Ada sebuah tujuan pembelajaran nih yang harus dicapai gitu. Dan ini ada jalannya gitu ya. Ada jalan untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran itu. Dan di sini ada kompetensi prasyaratnya. Dia bisa mencapai tujuan pembelajaran itu kalau dia itu harus sudah menguasai kompetensi prasyarat itu. Katakan tujuannya perkalian. Kompetensi prasyarat berarti penjumlahan dulu harus bisa gitu ya. Batasannya segini nih, berarti dia harus bisa penjumlahan dulu nih. Nah, ini kompetensi yang akan dicapai. Ya, bisa jadi ada anak yang berada di sini nih, sudah hampir paham berkaitan dengan kompetensi prasyarat itu. Tapi ada yang paling belakangnya, belum paham sama sekali nih. Dia mau belajar perkalian, penjumlahan aja dia nggak bisa. Angka aja mungkin dia masih eh, kurang lengkap gitu ya, kan masih jauh. Tapi bisa jadi ada anak yang belum diajari, tapi dia udah bisa. Kita mau baca perkalian, belum diajari, tapi anak udah bisa. Oh, ternyata dia pernah mendapatkan itu, pengalaman itu di kegiatan sebelumnya gitu. Ada nggak? Ada. Anak SD itu sebenarnya dia itu belum kemudian dikenalkan dengan membaca. Tapi bisa jadi ada anak yang udah masuk kelas satu sudah bisa membaca secara paragraf. Ada. Kita petakan betul, Boy. Nah, inilah yang kemudian namanya konsep asesmen awal itu. Untuk memetakan kemampuan mana itu sejauh mana itu. Salah satunya ini. Nah, jadi perlu mengetahui di mana posisi. Jadi, eh, kita tentukan dulu asesmen awalnya seperti apa gitu ya, terkait dengan kesiapan peserta didik. Asesmen di awal pembelajaran dilakukan hanya terkait kesiapan peserta didik yang kompetensi yang akan dituju gitu. Kalau berkaitan dengan kesiapan pembelajaran. Jadi kita lihat dulu, Bapak Ibu ya. Apakah ini harus dilakukan setiap pertemuan? Jawabannya tidak. Menentukan asesmen awal atau melakukan asesmen awal itu setiap kita akan mengajarkan materi baru, terutama di dalam materi-materi yang membutuhkan kompetensi prasyarat. Kalau dia belum selesai belajar X, maka dia akan kesulitan belajar Y. Nah, itu yang kemudian perlu betul untuk dilakukan asesmen awal. Kalau dia tidak dilakukan asesmen awal, bisa jadi akan mengalami terganggu gitu untuk pencapaian itu. Pernah nggak Bapak Ibu punya pengalaman bahwa ada anak yang dia itu eh, huruf saja belum bisa, tetapi capaian pembacanya atau materinya itu sudah sampai pada membaca pemahaman gitu. Kalau tetap diajarkan secara klasikal membaca pemahaman, bisa nggak anak itu kemudian eh, membaca, bisa meningkatkan atau punya progres itu untuk belajar? Saya kira akan kesulitan. Maka dia dikenalkan dulu tentang membaca kata dulu, membaca kalimat dulu, baru pemahaman dia. Orang yang sudah bisa membaca saja belum tentu dia itu bisa membaca pemahaman. Apalagi yang eh, dia belum bisa baca. Maka akan susah sekali berkaitan dengan membaca pemahaman. Itu salah satu contoh berkaitan dengan eh, membaca tadi, Bro. Setelah kemudian kita melakukan asesmen awal itu, teman-teman, baru kita melakukan yang namanya pemetaan. Hasil asesmen awal itu kita petakan mana yang kemudian
belum selesai dalam kompetensi prasyarat, mana yang sudah selesai. Kita petakan betul. Nah, data dipetakan itu akan sangat berguna untuk menentukan kita secara tindak lanjut. Tindak lanjutnya di mana? Di pembelajaran berdiferensiasi. Maka dalam kurikulum Merdeka itu, ini yang penting. Menentukan asesmen awalnya seperti apa, setelah itu kemudian dipetakan, kemudian kita fasilitasi di proses. Maka kadang-kala asesmen awal itu bisa jadi dilakukan sebelum proses pembelajaran itu dilakukan. Jadi eh, bahkan H-1 ya proses pembelajaran itu dilakukan asesmen agar betul-betul hasil asesmen awal itu ditindaklanjuti gitu. Ada dipetakan dulu, ditindaklanjuti gitu. Jadi kita lebih kuat nih. Oh ternyata anak ini perlu ini.